Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan Natson Ritonga. Saya dari kelas MB 1C. Hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal daripada fungsi manajemen. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi manajemen. Adapun perencanaan yang baik memberikan keuntungan seperti yang pertama itu dapat mengidentifikasi peluang masa depan, mengantisipasi dan menghindari permasalahan di masa depan. Yang ketiga itu bisa mengembangkan rangkaian langkah strategik dan taktik. Ada bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama itu tujuan atau objektif. Yang kedua, yang tujuan atau sasaran. Tujuan merupakan suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kedua, ada kebijakan atau policy, adalah suatu pernyataan atau pengertian yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan strategi, merupakan program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana perusahaan akan melaksanakan misinya. B, yaitu alasan-alasan perlunya perencanaan. Dua alasan perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai 1. Protective benefits, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Dan yang kedua itu ada positive benefit, dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Manfaat perencanaan. Dengan perencanaan, dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan, sehingga akan mempermudah pengawasan, membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Dengan perencanaan akan dapat diminimumkan risiko-risiko dan memperkirakan peluang yang dapat dijangkau. Dengan perencanaan juga akan timbul efisiensi sehingga pengeluaran biaya dapat dielakkan. Kelemahan dari perencanaan pula, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga itu ada pengawasan atau controlling. Sebutan dari fungsi pengawasan atau controlling antara lain evaluating, advising, dan correcting. Nah, yang pertama itu ada pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dua itu tipe-tipe pengawasannya. Ada 3 tipe dasar pengawasan: pengawasan pendahuluan, pengawasan konkuren, dan pengawasan umpan balik. Tahap-tahap proses pengawasan. Proses pengawasan ini biasanya terdiri paling sedikit 5 tahap, yaitu penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan. Yang kelima itu ada pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Pentingnya pengawasan, ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan setiap organisasi, yaitu perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Yang terakhir, kita ada pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki arti membagi pekerjaan di antara para individu dan kelompok, serta mengkoordinasi aktivitas mereka agar jelas apa yang menjadi tugasnya, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian yang baik dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dapat terbina hubungan yang baik antara anggota organisasi maupun antar organisasi, sehingga akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, setiap anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban serta tanggung jawab.